Sidang Jemaat GKA. Faro, Firen, tidak terasa sebentar lagi bulan Desember. Sebentar lagi Natal dong. Benar sekali. Dengar-dengar Natal sekolah minggu tahun ini ada yang spesial. Iya, benar sekali. Selama 2 tahun berturut-turut, Natal sekolah minggu melalui Zoom. Puji Tuhan, tahun ini kita bisa Natalan tatap muka. Wah, pasti meriah dan penuh sukacita. Iya dong, karena kita merayakan Natal bersama teman-teman yang lain. Kapan acaranya? Aku sudah tidak sabar. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, too fuzzy for its speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Ingat ya teman-teman, acara Natal Sekolah Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 4 sore, jangan sampai ketinggalan. Di atas dahan burung cendrawasih. Membuat sarang di pagi hari. Cukup sekian, terima kasih. Kapan-kapan jumpa lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Saya menyapa Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita sudah ada di sini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Satu pujian yang kita naikkan, tinggikanlah Yesus. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita akan kebaikan Tuhan, akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita semua. Tinggikanlah Yesus, Tuhanlah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan hadiratnya yang kudus. Tinggikanlah Yesus, Tuhanlah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan hadiratnya yang kudus. Hanya Tuhan saja yang berlayak menerima puji, hormat kita semua. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Kita naikkan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Sembah kuduslah Tuhan, haleluya, kuduslah Tuhan, Engkau yang layak terima puji. Tinggikanlah Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan hadiratnya yang kudus. Mari kita naikkan pujian ini. Sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, haleluya. Sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan,
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami pintar, bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan yang memberikan anugerah, menyelamatkan kami, membasuh kami dengan darah-Mu yang mahal kami, sehingga kami boleh disucikan, dikuduskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kembali. Kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, karya selamat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Di penghujung, sebelum kami mengakhiri bulan Oktober ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat mendengar firman Tuhan, untuk dapat memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, tingkah laku, cara berpikir yang sudah melawan Tuhan. Ampuni kami, sucikan dengan darah anak domba Allah yang kudus, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami persembahkan, semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, tibakan di sini dengan segala baik. Berdoa juga untuk seluruh imam yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi jemaat yang di Lemah Putro yang melakukan ibadah seperti yang di Johor saat ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan gereja-gereja lain yang juga mengadakan ibadah di tempat mereka masing-masing, Tuhan kiranya memberkati seperti Engkau sedang dan sudah memberkati kami. Ini kami Tuhan siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan, karena Tuhan itulah jawaban kehidupan kita. Masing-masing kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, bukan untuk mengempas kita, bukan untuk membinasakan kita, tetapi justru melalui kesulitan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau mengupgrade, meningkatkan kehidupan rohani kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Satu pujian, hatiku tenang berada di dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku rasaku berani. Di situ Tuhan bekerja. Begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu. Kaulah sahabat. Amin. Tuhan jawabkan kehidupan kita. Hatiku tenang berada denganmu. Kau yang pelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Pertolonganku datang dari Tuhan. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku rasaku berani, di situ kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Renta. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bagian refrennya. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu mengikat hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya ingin kesempatan pujian merupakan doa permohonan kepada Tuhan agar kiranya Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup saya dan juga tentu langkah hidup kita semua menghadapi segala hal-hal yang mungkin tidak pernah secara manusia, secara daging ini kita tidak mampu, atau bahkan mungkin kita terkadang berjalan mengikuti maunya kita sendiri. Tapi ini permohonan agar kiranya Tuhan menuntun kita dan membawa kita selalu di dalam jalannya. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang akan menjadi terang dan suluk bagi setiap langkah kita. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
take the right direction. Take your own. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all to my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all to my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Intinya kita memohon supaya Tuhan memimpin kehidupan kita, karena kita tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, ada satu pujian lagi. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan.
dahsyat dan ajaib Allah yang kita sembah, Allah yang peduli akan kehidupan kita. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, tetapi pandang terus Tuhan Yesus yang siap menolong kita semua. Bersama-sama kita pujian ini. Janganlah kau lihat, janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus jalannya jalanmu. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalamnya ada jawaban bagimu. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Dia adalah Raja dan Allah kita. Dialah Gembala yang setia, yang sanggup menolong kita. Amin. Dengan setengah suara, dengan nada agak pelan, pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus yang Raja jalanmu. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalamnya hanya kaum wanita saja menaikkan kor ini. Hanya kaum wanita saja, silakan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada mbaknya, Bapak Pendeta Muda Pesan Hartono. Bersama kita naikkan pujian ini, kor Pandanglah Yesus Tuhanmu bersama-sama. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus ya Raja. Dialah Gembala. Terima kasih. Inilah wujud kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak memiliki harapan pada dunia ini. Ya, dunia ini terus menggoncang-ganjingkan dan memberikan ketidakpastian hidup. Tetapi Engkau mengasihi kami, Allah yang adil.
keajaiban kasih-Mu menuntun kami dan membuat mata hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini yang tidak kami peroleh minggu yang akan datang, yang tidak mungkin juga kami peroleh setelah bulan ini berakhir. Kesempatan yang terbaik yang Engkau karuniakan, kami manfaatkan untuk kami mendengarkan firman Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Itulah Tuhan yang menyayangi kami, yang memperhatikan masa depan kami. Terpujilah Tuhan, kuasa Roh Kudus tetap mencengkeram kami supaya kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Ini doa syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja yang menjadi kiblat iman keselamatan kami. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam ibadah yang disediakan bagi kita. Saya akan mulai dari awal saat kita berlutut tadi, ada kata-kata ajaib. Ya. Kemudian pujian praibadah dari backing vokal juga ada kata-kata yang ajaib. Kesaksian demikian juga. Saat kita memuji Tuhan, ada kata yang ajaib. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berada di gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Ajaib. Keajaiban Kristus harus dapat dirasakan, dinikmati oleh setiap anggota jemaat, mulai sekolah minggu, remaja, kaum muda, yang lanjut usia. Terus menerus keajaiban itu harus dapat dinikmati. Bagaimana caranya? Satu kesaksian sebelum saya masuk ke firman Tuhan. Menghadapi masa depan yang suram, saya tidak mungkin mengharap harta dari orang tua saya, karena orang tua saya juga berada di bawah garis kemiskinan. Ketika satu titik saya tidak dapat berpikir tentang masa depan saya memutuskan satu-satunya yang menjadi harapan adalah Tuhan yang sudah memilih saya. Saya dibaptis 1977 di Gereja Lemah Putra. Waktu itu SMP, karena guru matematika saya, Pak Yakub Joko Basuki, yang membawa saya. Namun setelah itu saya tidak bergereja di sana. Ya. Setelah saya memutuskan untuk bagaimana caranya saya menguduskan nama Tuhan, saya berjanji dengan diri saya sendiri untuk menempuh jalur yang istimewa beratnya. Saya mengenakan standar operasional prosedur dalam ibadah. Langkah pertama, saya menguduskan nama Tuhan di dalam hidup saya yang masih muda, belum menikah. Ya, belum menikah. Saya memutuskan untuk ibadah tidak mau terlambat. Nomor satu,
dan saya mengambil tempat duduk yang paling depan. Itu standar yang harus saya kenakan. Itu berat, ya. Saya ambil itu secara pribadi, tidak rombongan, tidak niru-niru, karena saya takut menghadapi masa depan. Ya, karena orang tua hidup dalam garis kemiskinan, saya putuskan seperti itu, terus menerus. Setelah saya menikah, saya bisa kredit rumah di Waru sana, ya. Jarak dari Waru ke Surabaya di gereja kurang lebih antara 20 sampai 25 km. Saya langsung memimpin kaum muda ketika saya menikah. Ketika saya besuk-besuk, pulangnya larut malam, balik ke Waru gitu ya. Dalam hati saya begini, andai saya punya rumah di Surabaya, maka pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya akan lebih mudah saya tangani. Tidak lama, itu bukan doa, tapi ada semacam perkataan yang keluar dari hati saya. Entah saya tujukan kepada siapa, saya tidak tahu. Berikutnya tidak lama, ternyata saya bisa beli rumah yang jaraknya dari gereja yang saya layani cuma 1 kilo. 1 kilo kurang lah. Seperti itu. Jadi saudara yang sedang membangun masa depan, pikirkanlah standar operasional prosedur dalam ibadah secara mandiri. Apapun kondisi, situasi saat ini, saudara jangan khawatirkan. Saudara harus mendekat kepada Tuhan, seperti nyanyian tadi yang dinyanyikan oleh Ibu Renta. Terus itu kerjakan, sebab kedua belah pihak antara Tuhan yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kita pencipta, ini harus ada kerjasama, kolaborasi. Ya, tidak mungkin Tuhan memberkati orang yang malas, orang yang tidak disiplin, orang yang meremehkan ibadah, tidak mungkin. Tetapi ketika saudara mengambil keputusan itu dan terus menerus itu saudara kerjakan, Roh penolong itu akan menentukan langkah demi langkah hidup kita, masa depan kita. Puji Tuhan. Pagi ini kita punya kesempatan membuka dalam Mazmur ke-17. Ya, tolong dibacakan Bapak Sony Garing atau silakan. Siapa yang membaca? Oke. Mazmur ke-17 ayat yang pertama sampai 15. Doa. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak.
Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang menghubungi aku. Mata mereka diarahkan untuk mengempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengejar di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Puji Tuhan, terima kasih. Membaca ini doa Daud. Ketika saya membaca judul yang diberikan oleh LAI, pakar Alkitab yang ada di LAI, diburu dengan tak bersalah, dan sementara Gembala Penatua dan tim pembicara memberi tema berdoa dalam kebenaran. Doa Daud, doa Daud dan doa Daud. Ya, doa Daud, doa Daud pribadi pendoa, dan doa Daud isinya doa. Itulah yang akan kita dengarkan, ya. Puji Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, rohani akan kering. Ya, tanpa doa mati. Itu nafas. Hamba-hamba Tuhan sepakat. Ya, puji Tuhan. Doa adalah persekutuan yang intim, erat, intensif, berkomunikasi. Doa adalah hubungan yang akrab antara Sang Pencipta dengan ciptaan. Hubungan yang erat, yang intim, tidak serta-merta terjadi. Saya pacaran untuk berkenalan dengan calon istri saya membutuhkan waktu 7 tahun. Berkenalan. Berantem. Iya, tukaran, iya. Beda pendapat, pasti. Air mata ada. Membangun hubungan. Tetapi harus dipandang puncaknya, targetnya, yaitu hubungan yang intim. Saudara dan saya ketika masih mengenakan tubuh jasmani ini mesti adakan suatu kerja yang ujungnya adalah keintiman dengan Tuhan. Itulah doa. Dimanapun kita bisa berdoa dalam roh dan kebenaran, menunjukkan keintiman. Tanpa doa kering dan mati. Nah, lalu doa Daud atau Daud pemilik kepribadian yang sungguh memegang komitmen. Daud bukan orang yang sempurna. Ia layak untuk dihukum mati ketika ia mengambil istri dari tentaranya dan sekaligus menghamili dan sekaligus
melakukan pembunuhan secara berencana. Taurat tidak ada ampun. Taurat tidak ada ampun. Taurat taunya gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi kasih karunia Tuhan itu terjadi kepada setiap orang, entah pribadi yang memperoleh kasih karunia itu menanggapi secara sungguh-sungguh atau meremehkan. Tetapi Daud ketika ia mendapat teguran dari Nabi Nathan, ia mengaku, ia mendapatkan amnesti, dan sejak itu ia memiliki standar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Isi dari doa Daud, dan mengapa Daud berdoa demikian rupa, dengarkanlah Tuhan. Coba, dengarkanlah Tuhan. Saya ngomong dengan istri, dengarkan omongan saya. Daud ketika ia berdoa, dengarkanlah ya Tuhan. Kalau kamu tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak mungkin Daud berkata, dengarkanlah ya Tuhan. Beranikah Daud meminta kepada Tuhan Allah, dengarkanlah? Kamu tidak dengar-dengaran, aku suruh dengerin kamu, gak sudi. Berdoa dalam kebenaran, lawannya berdoa dalam kejahatan. Orang yang menghampiri Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, pikirkanlah yang baik dan jadikan standar untuk hidup benar kepada Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti ini, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ada indera-indera yang disebutkan oleh Daud. Coba dengarkanlah Tuhan, artinya berilah telinga kepada permohonanku. Ya, perhatikanlah seruanku, fokuskan Tuhan pikiranmu terhadap apa isi permohonanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Kalau bibir banyak menipu, tidak mungkin doa itu sampai. Sebab roh penolong yang ditempatkan Tuhan dalam jiwa dan raga kita peka untuk mendengar. Sebelum menjadi permohonan, Dia tahu kebutuhan kita. Kita tidak perlu mendaftar, Tuhan, aku perlu sandang, pangan, papan. Aku membutuhkan masa depan yang cerah. Tidak perlu itu dibuatkan listnya. Yang perlu adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan secara pribadi. Ya, bukan kelompok. Orang tuamu tidak menentukan. Orang tua tidak memastikan. Pendeta tidak bisa memastikan langkah-langkah tegap masa depan yang penuh harapan.
Langkah-langkah yang tegap itu harus diambil untuk menjadi pribadi seperti Daud. Ia bibirnya tidak menipu. Ya, puji Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Hidup ini selalu dalam proses ujian. Saudara tahu jarum jahit? Apakah itu tiba-tiba ada? Saya pernah kerja di pabrik baja. Itu bajanya besar-besar gitu. Berapa meter itu ya? Itu dari besi-besi baja yang rombengan, katakan begitu ya. Dia dilebur di api 1600 derajat. Coba dilelehkan begitu rupa. Itu dibentuk menjadi baja kurang lebih 15 kali 15 cm, panjangnya terserah. Tetapi untuk menjadi jarum jahit mengalami proses pembakaran begitu rupa. Hidup ini adalah perlu ujian. Tanpa ujian, mahasiswa tidak akan punya sertifikat S1, S2, S3 dan seterusnya. Tanpa mau diproses, banyak orang yang mengundurkan diri. Murid-murid mendengar perkataan yang keras, mundur semua. Dan Tuhan tidak kehilangan kemuliaan apabila kita mundur jadi orang percaya. Karena Tuhan adalah empunya kuasa, empunya kemuliaan. Saudara tidak memuji Tuhan dengan standar yang baik, Tuhan tidak kehilangan 1 mili pun kemuliaan. Tuhan empunya kemuliaan. Jadi jangan banding-bandingke. Ya, jangan banding-bandingke. Tapi saudara harus membangun diri saudara sendiri, membangun anak-anak kecil suatu standar ibadah yang baik. Saya tepuk tangan beda dengan saudara. Tak kasih tahu. Saya tahunya nyuntuh pada waktu TV itu masih TVRI, ya, ada acara yang umur 60 tahun ke atas tahu. Ada acara kamera ria gitu ya. Yang datang itu kan tentara, polisi, brimob. Dia tepuk tangan enggak kayak gini ketika nyanyi. Enggak gini ya. Enggak gini. Ya tepuk tangan itu punya sudut yang rata. Karena itu dilatih. Dan terus-menerus itu dilatih. Tepuk tangannya enak gitu ya. Seperti engsel pintu. Ya tidak akan keluar dan jatuh memecahkan pintu. Ya keluar enak. Suaranya enak. Ya tidak gini. Ya tidak capek tapi seperti ada engsel. Jadikan standar, buat itu menjadi sebuah komitmen. Ya, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saya pikir enak-enak saya gulingan melungker, Tuhan bekerja. Ya, pada waktu malam itu Tuhan bekerjanya bukan saat saudara beribadah seperti ini saja. Bukan saat saudara sibuk mengerjakan tugas-tugas kampus
tugas-tugas di dapur, tugas-tugas di kantor. Tapi waktu malam saat kita menikmati istirahat, Roh Tuhan bekerja. Sadarlah ini supaya kita hidup dalam dunia ini takut dan gentar. Dan Tuhan terus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan yang pintar, bukan yang cerdas, bukan yang lari duluan yang menang, tetapi ia yang menyadari bahwa Roh Allah bekerja saat malam, saat kita enak-enakan tidur. Ia bekerja. Dan hargai setiap pekerjaan Tuhan di waktu kita istirahat. Tuhan, Engkau bekerja saat aku terlelap, saat aku menikmati istirahatku. Luar biasa. Jadi hiduplah terus menerus secara konsisten, benar dan tidak bercacat. Dan mulut, jangan sampai mulut mengeluarkan komen-komen negatif terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap hamba Tuhan. Suka mencibir, ya, suka gosip. Hilangkan semuanya itu. Itu termasuk saat kita terlelap, Tuhan menghilangkan bibir yang dolak-dalik, hidup yang belat-belit. Tuhan tidak mau. Itu termasuk dibuang saat malam saudara dan saya istirahat. Dibuang sama Tuhan. Dan yang dibuang sama Tuhan itu sampah. Dan paginya jangan dipungut lagi menjadi bibir yang ngerasani tetangga, memandang rendah orang lain, memandang rendah orang-orang miskin, memandang rendah hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kalau mulut kita suka mencibir? Kita tidak menghargai pekerjaan Roh Kudus pada malam saat kita istirahat. Oh, puji Tuhan. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Tentang pergaulan, Daud mulai menjaga sikapnya. Tolong dibacakan Mazmur yang pertama, ayat yang pertama dan ya sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Coba tentang pergaulan, Daud memilih-milih. Dia tidak mau berjalan, tidak mau berdiri, dan tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya bergaul dalam olahraga dan teman-teman yang lain. Saudara juga punya pergaulan. Ingatlah prinsip dari pemazmur ini. Ia tidak sudi berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu suka memberi nasihat, tapi nasihatnya menjauhi Tuhan.
tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Daripada kumpul dengan pencemooh, baca Alkitab. Dan jaminannya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada tanda-tanda kegagalan. Orang yang melekat pada Taurat Tuhan, tidak ada kegagalan. Gejala-gejala kegagalan tidak ada. Jaminannya seperti itu. Bagaimana saudara mendengarkan firman? Saya suka cara mahasiswa membaca. Ada penekanan-penekanan. Yang lain, mahasiswa yang nantinya disuruh membaca, ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang perlu ditekan, supaya jemaat mendengar bacaan itu langsung klik, seperti itu. Bukan monoton gini ya. Belajar membaca sendiri, ditekan seperti seperti pohon. Tidak apa-apa, pakai satu intonasi ya. Yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Jelas, sehingga orang yang mendengarkan tekanan itu mendapatkan berkat. Komen-komen saudara yang ada di medsos itu juga perlu ditekan. Kalimat-kalimat yang saudara berikan di medsos itu perlu ditekan, dikasih tebal gitu ya, tebal, sehingga orang yang membacanya seperti ini. Ya, satu kali saya membaca satu artikel di medsos, saya memberi komen karena mereka kebanyakan ini mulutnya terlanjur memberi komen negatif, destruktif terhadap seseorang. Saya katakan, kalau Anda tidak bisa mengasihi, setidaknya saudara jangan menghujat. Seperti itu. Berikan penekanan supaya Tuhan tahu bahwa saudara mengambil langkah Tuhan. Tuhan perlu jemaat seorang diri, bukan ribuan jemaat, bukan ratusan, bukan puluhan ribu, tapi seorang pribadi yang mengambil komitmen dan secara konsisten memelihara. Daud dalam ayat yang keempat, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan hati, ya, dan kekerasan sikap, dan macam-macam kekerasan. Tetapi Daud menjaga diri. Coba, menjaga diri. Kenapa tulisan Daud ini diilhami Allah? Ada pesan apa bagi bangsa Israel untuk membaca kitab Daud ini? Karena sangat besar untuk keberhasilan bangsa Israel seperti sekarang ini. Bangsa yang kecil, tetapi ia tidak bergantung dari negara-negara yang besar yang ada di sekelilingnya. Tidak pernah Israel gagal. Dan pada pagi ini, kitab ini juga dibacakan buat saya, buat saudara, supaya sejarah perjalanan hidup saudara tidak ada gejala-gejala kegagalan.
Namun kalau pagi ini ada gejala-gejala masa depan suram, ambil kesempatan dan terus pelihara, menjaga. Daud menjaga sikapnya, menjaga keputusan hatinya. Ini tidak mudah. Ya, judul dari LI, diburu dengan tak bersalah. Coba, gak salah diburu. Kita orang percaya, lihat di YouTube, dikatai macam-macam. Tapi ketika saya merenungkan Mazmur 17 ini, saya mendapatkan kalimat yang bagus. Buddha pada akhir hidupnya mengatakan, aku masih mencari kebenaran. Dan yang satunya, pihak lain, aku masih mencari jalan yang lurus. Sedangkan saudara dan saya dipilih masuk di jalan dan kebenaran dan hidup. Pegang itu dan rawat, pelihara dengan apa? Dengan berdoa. Ya, dengan bersekutu dalam roh dan kebenaran. Ketika akan melakukan sesuatu yang negatif, katakan dalam nama Yesus, keluar dari hatiku. Hujatan, cibiran, fitnahan, hoax. Tahu ini berita hoax, nggak perlu di forward kepada yang lain. Ya, terutama mahasiswa yang belajar teo, belajar tentang atau hal Tuhan. Itu yang diceritakan, bukan gosip, bukan yang lain. Akhiri dan jaga itu dengan tertib. Tuhan pastikan saudara seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Oh, selalu segar, daunnya selalu segar. Puji Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Loh, ada kata ajaib dari awal tadi pagi. Ajaib Tuhan, ajaib. Ini tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Begitu rupa isi doa Daud. Coba isinya, pelihara aku seperti biji mata. Oh, biji mata ini adalah masa depan. Kalau mata kita tertuju kepada perkataan-perkataan sia-sia, masa depan suram. Kalau mata hati kita tidak tertuju kepada korban Kristus, sia-sialah seluruh perjalanan hidup. Ya, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membuang, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menggempaskan aku di bumi. Presiden dalam satu statementnya, tahun 2023, tahun depan terjadi krisis moneter yang luar biasa. Ya, dikatakan oleh Sekjen PBB, oleh presiden kita. Coba, mereka kesukaran memburu siapa saja. Perlu pihak lain, yaitu jemaat yang dipilih Tuhan
sebelum dunia dijadikan, untuk hati-hati menjaga pemborosan, oke. Ya, menjaga fisik. Ya, saya menjaga fisik untuk tidak terlalu banyak makan tepung-tepungan. Ya, supaya fisik ini juga fit, prima gitu ya. Perlu ini ya. Kalau tidak prima, ibadahnya terganggu. Ya, kadang-kadang kalau sudah sakit kita minta tolong sama Tuhan, padahal kita salah dalam konsumsi, dalam minum, makan. Ya, ini secara fisik salah. Perlu hidup tertib. Ya, puji Tuhan. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Ancaman-ancaman kesukaran itu ada di sekitar kita. Ya, ada. Seperti NKRI, ada ancaman-ancaman. Tidak mudah negara ini mengatasi. Ya, tidak mudah mengatasi ancaman seperti singa, kecuali permintaan atau isi doa Daud, sembunyikan aku dalam naunganmu. Naungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, disembunyikan kita. Cerdik-cerdiknya Yusuf di Mesir mendapat hikmat. Saat kelimpahan, ia buka gudang-gudang. Ia tidak membiarkan gandum satu butir pun terbuang dengan percuma. Semua digudangkan, sebab ada masa resesi, ada masa kekeringan, dan disitulah orang-orang yang berhikmat, yang dilindungi Tuhan, dapat tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tetap gunakan hikmat Allah untuk menjalani hidup ini. Jangan mewahkan tampang muka dengan kosmetik yang berlebihan. Kalau uang saku pas-pasan, gunakan secukupnya. Ya, jangan berlebihan. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, lumpuhkan aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Tentang pedang, itulah firman Allah yang diurapi Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah yang menghadapi segala musuh-musuh. Daud tidak mau seorang diri menghadapi musuh, capek. Ia mau hidupnya dikerjakan Tuhan pada waktu malam. Daud hanya mau menjaga sikapnya untuk hidup yang tidak bercacat celah. Itu saja. Dan musuh-musuh Tuhan yang menghadapi segala pertempuran, peperangan hidup. Tuhan yang menghadapi. Kita enak-enakan. Ya, kita enak-enakan. Seperti itu Tuhan melindungi orang yang menghargai firman atau pedang tadi ya. Pedangmu daripada orang fasik. Luputkan aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Jangan jadi orang Kristen yang hanya dalam hidup ini saja berharap kepada Kristus. Hidup materi saja. Aku beribadah
supaya Tuhan memberkati aku secara fisik. Kedengarannya kayak rohani. Kalau itu saja menjadi tujuan orang percaya, itu salah besar. Memang berkat-berkat materi, kalau saudara menjaga sikap hati, memelihara hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan pastikan hidup saudara tidak akan kekurangan. Tapi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan terus berbuah. Gereja membutuhkan LCD, saudara berbuah, membawa persembahan. Ketika akan keluar kota, membutuhkan biaya, saudara punya biaya untuk memberikan dana. Seperti itu, ya, puji Tuhan. Dunia ini atau sistem dunia itu tidak dapat dipungkiri. Ya, itu membelit hidup kita. Hidup orang-orang percaya kepada Kristus. Tetapi tetap Daud ngomong, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu. Tangan Tuhan yang pernah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kekuatan tangan Tuhan itulah yang dipegang oleh Daud. Ia tidak mau tangan Tuhan itu jauh dari hidupnya. Ia pelihara keyakinannya untuk memegang tangan Tuhan. Ayat yang terakhir, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, satu kali kelak ketika kita melepaskan tubuh kefanaan, 1 Korintus 15, ketika kefanaan ini dikubur dan kita mengenakan tubuh surgawi. Itu janji orang-orang benar, saudara, bukan saja secara materi terpelihara di masa-masa sukar, di masa-masa resesi, tetapi secara rohani kita mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Dan saat itu kita dapat memandang wajah dari Tuhan kita yang disalib, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang menyediakan tempat, yang akan datang kembali, yang menjemput kita, membawa kita kepada kerajaannya. Karena Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang empunya kerajaan, empunya kuasa, empunya kemuliaan, dan tidak ada kuasa dan kemuliaan yang lain yang membawa kita kepada kebahagiaan. Agama-agama dan kepercayaan lain, mereka sangat jauh dengan ilah-ilah yang disembah, seakan-akan tidak dapat memandang Allahnya. Tidak mungkin itu terjadi, tetapi inilah janji, inilah firman Allah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, akan kupandang wajah-Mu. Secara bernegara atau berkerajaan, Daud tidak pernah ditandai dengan kekalahan-kekalahan. Gejala-gejala kekalahan tidak ada. Ia selalu menang dalam peperangan, dalam pertempuran. Ia menangan dia. Dia tidak mau ada kefasikan,
ada api asing yang masuk dalam hatinya. Kalau kekalahan terjadi, segera koreksi. Ada api asing, ada firman asing, ada nasihat orang fasik yang kita kerjakan, nasihat firman Tuhan diabaikan, terjadi kekalahan, terjadi kegagalan, terjadi penyakit ini dan itu, terjadi persoalan ini dan itu. Memang hidup tidak lepas dari pergumulan, tetapi selagi kita hidup dalam naungan dan disimpan seperti biji mata Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi kita, sehingga wajah kita selalu tersenyum, ya, memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kita puas, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa Tuhan. Oh, apakah saudara bangun tadi blek puas? Wah, gak puas aku. Ya, karena tidak pernah bersekutu dalam roh dan kebenaran. Mulai detik ini kita semua janji dengan diri sendiri, memegang komitmen untuk hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercacat celah. Kemarin sudahlah, kuburkanlah semua, tanamlah, dijauhkan. Mulai detik ini kita berjanji sebagaimana isi doa Daud untuk membangun bagi saudara secara pribadi kehidupan yang prima, baik secara kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan iman kita, supaya saudara dan saya menjadi Injil yang terbuka. Tetangga saudara yang bukan orang percaya puas melihat wajah kita. Ya, bukan wajah Tuhan dulu, wajah kita. Puas. Orang tua melihat wajah anak, puas. Anak melihat wajah orang tua, puas. Kakak melihat wajah adiknya, puas. Adik melihat wajah kakaknya, puas. Mahasiswa antar teman, aku puas. Ada rasa kebahagiaan seperti itu. Oh, puji Tuhan, kuasa kebangkitannya itu yang memberikan kita kekuatan, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Puji Tuhan. Satu pujian yang akan meneguhkan kita dalam NR 82. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku Seperti biji matamu. Kita sama-sama berdiri. Ya, menyiapkan perjamuan. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Doa kami kepadamu. Kita mengangkat tubuh cawan Tuhan tinggi. Kita menghargai korban Tuhan yang menghapus dosa dan kejahatan kita.
yang memberikan dasar pondasi yang kuat untuk kita hidup benar, tak bercacat celah di perjalanan hidup ini. Sekali lagi tunjukkan doa ini kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, jangan biarkan Tuhan inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang menguduskan, melayakkan kami. Kami akan membaca dan mengaminkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita bersekutu dengan darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagaku seperti biji matamu. Nanti saya mohon pendeta muda Bapak Jaden berdoa.
mampu mengarungi itu berdua. Jaga kami seperti biji madu. Jaga kami Tuhan di balik lepas liur. Jaga Tuhan keluarga. Jaga Tuhan umat-Mu. Jaga kami semua Tuhan. Sebab kami mendengar dari firman-Mu, ada musuh yang selalu mau menjatuhkan kami Tuhan, membuat kami mati rohani, tidak bisa merespon lagi kebenaran firman-Mu. Kami tidak bisa berkata-kata yang baik, yang benar ya Tuhan. Telinga kami tidak bisa mendengar lagi suara kebenaran firman-Mu. Hati kami penuh kekhawatiran akan masa depan dari berita-berita yang kami dengar. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu Tuhan, dalam firman Tuhan ini menguatkan kami Tuhan. Kami memiliki Allah, kami memiliki kesempatan untuk berdoa, untuk memohon kemurahan-Mu, dan doa orang-orang yang benar Tuhan Engkau mau dengar. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan yang nyata. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi kesaksian. Sebagaimana dari kata Tuhan bagikan Injil yang terbuka Tuhan, surat yang terbuka, orang lain bisa melihat bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara kami dalam segala situasi dan pergumulan hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, bahwa pendeta-pendeta bersama keluarga Tuhan memberkati di dalam pelayanan ya Tuhan sebagai penatua. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan yang mendukung pelayanan sebagai penatua di tempat ini di Lemah Putra. Kami berdoa Tuhan pakai mereka Tuhan, supaya sidang jemaat boleh tetap hidup Tuhan di dalam rohaninya. Kami boleh menjadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang untuk Tuhan diperkenalkan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah yang selalu menguatkan kami Tuhan. Dari segala pujian hormat syukur hanya kami naik persembahan kepada Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Engkau baik, Engkau sudah menyertai kami dari awal sampai akhir, dan di dalam kuasa-Mu yang besar kami membawa berkat-berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat-berkat yang dari dalam surga, damai sejahtera, kekayaan surgawi turun atas kami di dalam kuasa-Nya yang tak terbatas. Nama Tuhan Allah kami, kekasih jiwa kami dalam Bapa, Putra, dan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai pagi ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa dan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi kita semua. Puji Tuhan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.